Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Klasifikasi Minyak Goreng Menggunakan Algoritma CNN. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk membantu menganalisis jenis minyak goreng secara lebih akurat menggunakan teknologi computer vision dengan ekstraksi fitur GLCM dan RGB. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anggina Grinisa Siregar, saya sendiri Citra, kemudian ada Desi Deswita Indriani, Grace Octavia, dan Khairun Nadia, dengan dosen pengampu mata kuliah Computer Vision yaitu Dr. Engineer Mansur As. Nah, kemudian untuk materi presentasi kami terbagi menjadi 7 bagian, dimulai dari pengenalan Computer Vision hingga kesimpulan dari penelitian ini. Dengan alur ini, kami berharap audiens dapat memahami setiap aspek dari topik yang kami bahas. Selanjutnya yaitu pengenalan Computer Vision. Apa itu Computer Vision? Computer Vision adalah teknologi yang membuat komputer mampu memahami dan menganalisis gambar atau video. Hampir seperti manusia melihat sesuatu, contohnya komputer bisa mengenali wajah seseorang, mendeteksi objek dalam gambar, atau bahkan membedakan warna dan bentuk pada benda. Nah, dalam konteks ini, computer vision digunakan untuk memproses gambar minyak goreng agar bisa mengklasifikasikan jenisnya. Nah, menurut penelitian terbaru oleh Masril dan Zaniago tahun 2023, teknologi ini sangat berguna untuk mempermudah tugas-tugas dan pengenalan gambar secara detail. Selanjutnya latar belakang. Kita ketahui minyak goreng merupakan bahan pangan yang berasal dari sumber nabati ataupun hewani yang digunakan dalam memasak. Minyak goreng sering menjadi bahan pangan yang rentan terhadap kecurangan, terutama dalam hal pemasuan atau pencampuran dengan bahan lain yang lebih murah. Pada konsumen di Indonesia, kesulitan membedakan kualitas dan jenis minyak goreng karena banyaknya pilihan tanpa informasi yang jelas tentang komposisi dan mereknya. Kemudian teknik yang kita gunakan pada ekstraksi fitur Citra adalah GLCM dan RGB. Dapat membedakan jenis minyak goreng seperti minyak yang kita gunakan yaitu bimoli, minyak tanpa merek, dan minyak campuran. Penelitian ini menggunakan GLCM dan RGB untuk membedakan jenis minyak goreng secara akurat, serta menggunakan algoritma CNN sebagai algoritmanya. Objek penelitian. Objek yang kita gunakan ini ada 3. Yang pertama, minyak bimoli. Minyak bimoli ini kita ketahui yaitu minyak goreng bermerek yang banyak dikenal oleh konsumen. Kemudian kedua itu minyak tanpa merek. Minyak goreng tanpa merek ini atau label, biasanya identitas mereknya tidak terlalu jelas. Kemudian minyak campuran. Minyak campuran ini adalah minyak goreng yang terdiri dari campuran beberapa jenis minyak nabati. Selanjutnya, alat dan bahan penelitian. Yang pertama kita menggunakan mini photo studio box LED. Kemudian kita menggunakan HP iPhone XS dengan spek kamera 12 MP dan 180 megapiksel. Kemudian kita menggunakan tripod. Lalu kita menggunakan tutup toples bening dan terakhir yaitu minyak goreng. Kajian pustaka. GLCM ini yang kita ketahui yaitu Gray Level Count Accuracy Matrix digunakan untuk menganalisis tekstur citra. Kemudian RGB digunakan untuk klasifikasi produk berdasarkan warna dengan fokus pada perbedaan komponen warna yaitu red, green, dan blue untuk membedakan jenis minyak gorengnya. Lalu penelitian teknik tersebut membantu mengatasi kesulitan konsumen dalam membedakan jenis minyak goreng yang ada di pasaran. Proses dalam computer vision. Adapun proses yang kita lakukan yang pertama itu adalah proses penangkapan atau capture atau memindai atau scan citra analog sehingga diperoleh citra digital. Lalu pada proses kedua, perbaikan kualitas citra adalah langkah opsional dalam pre-processing untuk meningkatkan hasil segmentasi. Langkah ini dilakukan jika kualitas segmentasi belum memadai. Lalu ketiga, proses ketiga yaitu segmentasi. Dilakukan untuk memisahkan objek yang diinginkan atau foreground dari latar belakang background. Kemudian hasil segmentasi biasanya berupa citra binar dengan foreground berlogika 1 dan background berlogika 0.
Proses keempat yaitu untuk mengenali objek dalam citra, dilakukan parameter yaitu tekstur dan warna. Setiap objek diekstraksi berdasarkan parameter ini dan dikelompokkan ke kelas tertentu. Proses kelima, parameter ciri objek menjadi data, masukkan untuk rumus identifikasi. Tahap ini terdiri dari pelatihan dan pengujian, di mana data latih memetakan ciri objek ke targetnya melalui algoritma yang sesuai dengan karakteristik ciri tersebut. Berikutnya adalah riset gambar. Dilakukan riset gambar pada data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama dilakukan proses pemotongan gambar atau ROI (Region of Interest) yang ditentukan dengan ukuran tetap yaitu 2984 dikali 2984 yang diambil dari tengah gambar. Lalu yang kedua dilakukan mengubah ukuran gambar. Setelah gambar tersebut dipotong, kemudian ukurannya diubah atau dirises menjadi 128 dikali 128 piksel. Sebagai contoh, gambar tersebut telah dilampirkan di sebelah kiri, yaitu gambar asli dan gambar setelah diresize. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan GLCM atau Gray Level Cooccurrence Matrix. GLCM ini menganalisis hubungan antar pasangan piksel dan menghitung frekuensi pasangan dengan intensitas pada jarak dan orientasi tertentu untuk menghasilkan 4 fitur utama. 4 fitur utama tersebut adalah sebagai berikut. Energi atau kekuatan. Energi ini mengukur kehalusan dari citra dengan persamaan E sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali P X Y kuadrat. Lalu fitur yang kedua adalah kontras. Kontras ini menilai perbedaan antar intensitas dengan persamaan I sama dengan sigma X dikurang Y kuadrat dikali P X Y. Lalu fitur yang ketiga adalah homogeneity atau keseragaman. Homogeneity ini mengukur seberapa dekat distribusi intensitas piksel dalam sebuah citra. Lalu persamaan dalam homogeneity ini dapat dirangkum sebagai H sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali 1/1 ditambah X dikurang Y kuadrat dikali dengan P X Y. Kemudian fitur terakhir adalah correlation atau korelasi. Korelasi menunjukkan hubungan linear antara piksel dalam gambar dengan persamaan C sama dengan 1/sigma kuadrat dikali sigma X dikali sigma Y dikali X dikali Y lalu dikali PXY lalu dikurang mu kuadrat. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan ekstraksi fitur GLCM dapat kita lihat pada gambar yang setelah kami tampilkan. Pada fitur kontras, nilai kontras untuk minyak non-merek lebih tinggi dibandingkan bimoldi dan campuran. Ini berarti minyak non-merek memiliki variasi intensitas piksel yang lebih besar, yaitu menunjukkan tekstur yang lebih tajam dan antara atau kontras dalam gambar. Lalu yang kedua, fitur correlation. Semua kelas menunjukkan nilai correlation yang sama yaitu 0,98. Nilai correlation yang sangat tinggi dan hampir seragam di ketiga kelas menunjukkan bahwa citra dari ketiga jenis minyak tersebut memiliki pola hubungan antar piksel yang sangat mirip, meskipun ada perbedaan yang lebih mencolok pada matriks lainnya. Lalu fitur yang ketiga adalah energi. Pada nilai energi untuk ketiga kelas adalah sama atau sangat mirip. Ini menunjukkan bahwa ketiga jenis minyak ini memiliki tingkat homogenitas tekstur yang serupa dan tidak ada perubahan intensitas tekstur yang signifikan di antara piksel-piksel berdekatan dalam citra. Lalu fitur terakhir adalah homogeneity. Pada minyak non-merek dan campuran juga menunjukkan nilai homogenitas yang lebih tinggi, menandakan bahwa citra minyak non-merek dan campuran lebih homogen atau memiliki perbedaan piksel yang lebih kecil dibandingkan dengan minyak bimoli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur ekstraksi yaitu RGB atau red, green, dan blue. Adalah additive color yang terdiri dari elemen warna merah, hijau, dan biru yang dipadukan dengan berbagai warna untuk menghasilkan array yang mewakili setiap nilai warna. Untuk mencari nilai red, kita bisa menggunakan rumus
nilai warna merah dibagi dengan seluruh jumlah nilai warna yang lainnya. Begitu juga dengan hijau dan juga blue. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil ekstraksi RGB menggunakan sampel data minyak yang telah kami lakukan. Untuk grafik pertama sebelah kiri dapat terlihat dua line atau garis yang mewakili nilai dari red, green, dan juga blue. Nilai green konsisten tertinggi yang didukung oleh grafik sebelah kanan yang berupa grafik batang, di mana nilai green memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai red dan juga blue. Sedangkan nilai blue konsisten terendah dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Sampel campuran memiliki nilai RGB tertinggi yang dapat dilihat pada grafik batang yang sebelah kanan, di mana nilai hijau pada label campuran memiliki nilai 172,31 dan untuk nilai merahnya 168,68 dan untuk nilai birunya atau blue 157,81. Akan tetapi untuk nilai warna biru dominasi bimoli lebih tinggi dibandingkan dengan label campuran. Nilai trend menurun terlihat pada nilai blue, di mana awalnya itu bimoli memiliki nilai 162,61, kemudian campuran memiliki nilai 157,81, dan untuk non-numerik memiliki nilai 155,88. Selanjutnya, klasifikasi minyak makan menggunakan CNN. CNN atau Convolution Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk mengolah data dua dimensi. CNN merupakan pengembangan dari multiplayer receptor atau MLP dan termasuk dalam kategori Deep Neural Network karena memiliki banyak lapisan atau layer yang mendalam. CNN sendiri bekerja dengan cara meniru sistem pengenalan citra pada visual cortex manusia, sehingga sistem mampu mengolah informasi citra dengan sangat baik. Baik, berikutnya adalah tahapan pertama dalam klasifikasi minyak goreng menggunakan CNN. Yang kami gunakan yaitu arsitektur CNN. Arsitektur CNN yang digunakan adalah VGG16 untuk melakukan ekstraksi fitur dengan tambahan lapisan custom untuk menyelesaikan klasifikasi multikelas. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan VGG16 tanpa melatih ulang bagian awal model, sehingga lebih efisien untuk dataset yang baru. VGG16 atau Visual Geometric Group adalah arsitektur CNN yang terdiri dari 16 lapisan terlatih, 13 lapisan konvolusi, dan 3 lapisan fully connected. Nah, keunggulan dari VGG16 yang pertama ada struktur sederhana dan konsisten dengan filter 3x3, efektif untuk transfer learning pada berbagai tugas klasifikasi. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, dia memiliki banyak parameter, ada sekitar 138 juta yang membutuhkan banyak memori dan waktu pelatihan. Selanjutnya, model ini sangat baik untuk tugas klasifikasi gambar dengan kinerja yang solid, meski lebih efisien model-model lain. Nah, pada gambar tersebut, kita dapat melihat ada 3 kolom, yaitu ada kolom layer, atau type, yaitu ada nama dan jenis lapisan. Misalnya ada conv 2D, ada mix polling 2D, dan juga ada dense dan juga lainnya. Nah, pada kolom kedua itu ada output set, yaitu bentuk tensor output dari lapisan tersebut setelah proses forward pass. Dan yang ketiga ada yaitu jumlah parameter berat atau bias dalam lapisan tersebut. Yang pertama itu ada input layer. Input layer yaitu adalah ukuran input 128x128 sesuai dengan gambar berwarna RGB berukuran 128 x 128 pixel. Berikutnya ada blok konvolusional dan juga polling. Terdapat 5 blok utama yaitu blok 1 hingga blok 5. Conv 2D melakukan konvolusi dengan filter untuk mengekstraksi fitur. Dan selanjutnya ada max polling 2D, yaitu melakukan polling untuk mengurangi dimensi spesial yaitu height dan width dari tensor. Misalnya, pada blok 1 convolution 1 dan juga blok 1 convolution 2 menghasilkan output 128, 128, 64 dan yaitu 64 filter. Setelah pooling,
masuk dari blok 1 pooling 1 output menjadi 64, 64, dan juga 64. Pola ini berlangsung hingga blok kelima, di mana output akhirnya menjadi 44512. Selanjutnya yang kedua itu ada distribusi data train, test, dan juga validation. Pada tahap preprocessing, citra di-resize ukuran menjadi 128 kali 128 pixel dengan ukuran citra yang seragam guna memudahkan komputasi. Data dibagi dengan rasio yang diberikan yaitu 70% untuk pelatihan, 20% untuk validasi, dan 10% untuk uji. Yang ketiga ada pelatihan model. Pada pelatihan model, epoch yang digunakan yaitu 50 epoch. Epoch 1 hingga epoch ke-50 memiliki model selama 50 epoch, dengan setiap epoch menunjukkan progres dalam hal akurasi dan juga loss. Pada epoch pertama, akurasi pelatihan dimulai pada sekitar 10,48% dan bertahan rendah pada beberapa epoch awal, namun mengalami peningkatan yang signifikan setelah beberapa epoch. Pada epoch terakhir yaitu epoch 50, model mencapai hasil yang sangat baik dan train akurasi 97,75% dan validation akurasi 100%. Selanjutnya ada validasi data baru. Untuk mengetahui performa klasifikasi, maka dilakukan evaluasi terhadap klasifikasi metrik dan konvensional matriks sebagai berikut. Yang pertama ada precision. Precision menunjukkan seberapa akurat prediksi model ketika mengklasifikasi suatu kelas. Nah, nilai precision yang ditunjukkan pada gambar ada sekitar 0,34 hingga dengan 0,27. Selanjutnya ada recall. Recall mengukur seberapa baik model dalam menemukan seluruh contoh dari suatu kelas. Nilai recall sama dengan nilai precision yaitu 0,34 sampai dengan 0,27. Berikutnya ada F1 score. F1 score adalah rata-rata harmonis antara precision dan juga recall. Nilai F1 score sekitar 0,34 sampai dengan 0,27. Lalu berikutnya ada akurasi. Akurasi keseluruhan adalah 0,33 atau 33%. Dan yang terakhir ada macro average dan juga weighted average, yaitu rata-rata, makro, dan rata-rata berbobot. Masing-masing yang sekitar 0,32 sampai dengan 0,33. Yang selanjutnya ada convolutional matrix. Pada baris pertama, yaitu ada nilai 10 prediksi benar untuk kelas bimoli. Lalu ada 13 prediksi salah, di mana kelas bimoli diklasifikasikan sebagai kelas campuran. Lalu ada 6 prediksi salah, di mana kelas bimoli diklasifikasikan sebagai numerek. Pada baris kedua, kelas campuran. 7 prediksi salah, di mana kelas campuran diklasifikasikan sebagai kelas bimoli. Lalu ada 11 prediksi benar untuk kelas campuran, dan 13 prediksi salah, di mana kelas campuran diprediksi sebagai kelas numerek. Pada baris ketiga, ada 12 prediksi salah, di mana kelas numerek diklasifikasikan sebagai bimoli. Ada 7 prediksi salah, di mana kelas numerek diklasifikasikan sebagai campuran, dan ada 7 prediksi benar untuk kelas numerek. Kesimpulan penelitian kami menunjukkan bahwa secara keseluruhan, teknik ekstraksi fitur menggunakan RGB terbukti lebih efektif daripada GLCM dalam konteks analisis dan klasifikasi jenis minyak goreng, karena dapat menangkap informasi warna yang lebih kaya dan relevan dibandingkan GLCM. Kemudian, penerapan metode CNN dalam klasifikasi jenis minyak goreng memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman konsumen tentang kualitas serta jenis minyak goreng di pasaran. Selanjutnya, melalui proses training sebanyak 50 epoch, didapatkan hasil akurasi tertinggi sebesar 94,02% dengan loss terendah 0,1%. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami tentang klasifikasi minyak goreng menggunakan algoritma CNN. Kami berharap hasil penelitian kami dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.